Ya, kembali lagi bersama saya untuk pengamatan profil tanah di lapangan. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengisi data-data yang meliputi ada di dalam bore list. Kita mulai saja dalam bore list ini. Yang pertama adalah daerah survei lokasi, sandi atau bore profil, nama surveyor, serta tanggal. Nah, daerah survei lokasi sendiri kita sekarang berada di Kebun Percobaan UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian untuk sandi ataupun bore profilnya itu kita tentukan sendiri tergantung dari jumlah profilnya, apakah 1, 2, ataupun A, B, ataupun C. Kemudian nama surveyor adalah nama kita sendiri sebagai surveyor, dan tanggal adalah tanggal pelaksanaan kita di sini. Kemudian untuk pengamatan keadaan medan meliputi ketinggian tempat, berapa meter di atas permukaan laut, biasanya kita gunakan GPS. Kemudian untuk fisiografi kita ada sistem aluvial, sistem vulkanik, sistem perbukitan. Itu kita masuk ke dalam sistem vulkanik karena di sana ada Gunung Merapi. Kemudian topografi sendiri meliputi kemiringan lereng, kiblat lereng, bentuk lereng. Kemiringan lereng sendiri kita ukur menggunakan klinometer. Kemudian kiblat lereng kita karena Gunung Merapi itu ada di sebelah utara, maka kiblat lereng kita adalah selatan. Kemudian bentuknya adalah datar. Kemudian taraf kerusakan lahan di sini yang ada bebas, ringan, sedang, dan parah. Itu tergantung secara fisiografi kita melihat secara visual apakah bebas, ringan, ataupun sedang, ataupun parah. Kemudian ketika terjadi kerusakan bentuknya apa? Apakah erosi permukaan maksud saya, alur, ataupun erosi parit, ataupun tanah longsor. Tetapi karena di sini tidak ada, maka bentuk kerusakannya kosong. Kemudian untuk hidrologi sendiri meliputi keadaan air pada permukaan tanah. Karena sekarang dalam kondisi yang sedang musim kering ataupun musim kemarau, maka tidak terlihat banjir ataupun genangan yang ada di sini, sehingga bisa dikatakan bebas banjir pada keadaan sekarang. Beda lagi kalau dalam keadaan yang lain. Selanjutnya untuk tata guna lahan, ada bentuk umum penggunaan lahan secara alami, secara kehutanan ataupun budidaya hutan, secara usaha tani ataupun perkebunan dan pekarangan. Nah, berhubung di sini adalah kebun praktikum Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, maka yang kita gunakan adalah sebagai usaha tani dalam praktek ataupun percobaan yang kita lakukan selama perkuliahan. Nah, bentuk usaha tani apa sih yang kita gunakan ini? Bisa dilihat ada sawah, tegal, ladang, kebun, ataupun kebun hortikultura ataupun lainnya. Sedangkan kita memakai di sini yaitu berupa tegalan. Nah, apa sih perbedaan dari beberapa jenis usaha tani yang saya sebutkan tadi? Silakan nanti bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Nah, mungkin dari beberapa parameter awal itu yang bisa disampaikan untuk pengantar pada pengisian ini. Selanjutnya teman-teman bisa langsung mengikuti pengamatan di profil tanah yang akan kita lakukan di dalam fit profil yang sudah kita buat. Untuk yang pertama, kita menentukan ketinggian lokasi. Kita bisa menggunakan alat GPS. Kali ini kita menggunakan GPS Garmin 64S. Kita masukkan dulu baterainya, baterai 3A dalam GPS ini dengan cara membuka pengaitnya. Dan kita masukkan. Jika sudah, kita tutup lagi pengaitnya. Kemudian kita menghidupkan GPS pada tombol power di samping alat ini, dan akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Kemudian setelah masuk di menu utama, kita mencari satelit, kita enter. Kemudian juga sudah seperti ini, kita langsung saja klik tombol mark
Setelah kita pencet mark, akan muncul informasi location berupa koordinat berupa UTM dan elevation atau ketinggian lokasi. Untuk menentukan kemiringan lahan, kita dapat menggunakan alat-alat seperti clinometer atau API level. Cara kerja kedua alat ini adalah dengan cara menembakkan atau mengeker pada objek dengan ketinggian yang sama dengan kita. Contohnya dengan clinometer, kita menembakkan yang sejajar dengan tinggi kita. Kemudian kita memutar busurnya untuk memposisikan gelembung udara berada di posisi tengah yang mengindikasikan bahwa gelembung sudah stabil dan menunjukkan kemiringan suatu lokasi tersebut. Kemudian kita melihat kemiringannya dengan membaca pada busur. Kemudian kita melakukan pembacaan dengan API level. Di sini sudah ada persen dan degrees, berbeda dengan kilometer yang kita harus membaca melalui busur terlebih dahulu. Sama seperti clinometer, kita menembakkan pada objek yang tingginya sama dengan kita. Oke, setelah mengkepras tanahnya, kemudian kita mengukur menggunakan meteran. Kita tancapkan di sini, kita dapatkan 120 cm untuk dalam singkapan. Kemudian kita langkah pertama itu kita menentukan batasan lapisannya. Kita menentukan batas lapisan menggunakan pisau lapangan, yaitu dengan cara menusuk-nusukkan ke tanah, kemudian merasakan perbedaan dari rasa dari tusukannya. Yang perlu diperhatikan adalah cara memegang pisaunya. Untuk ibu jari dan jari yang lainnya memegang gagangnya, dan kemudian jari telunjuk itu menekan untuk pangkal dari pisaunya agar bisa merasakan. Nah, di sini sudah kita dapatkan perbedaan rasa dari tusukan yang kita tusuk ke tanah. Nah, jika terasa perbedaan, kita garisin. Nah, kemudian kita garisin lagi. Nah, menusuk menggunakan pisau ini sampai ke bawah. Nah, oke. Nah, di sini kita menentukan batas lapisannya, menghubungkan di antara tusukan-tusukan tadi, yaitu menggunakan warna dari perbedaan tanah, warna tanahnya, perbedaan warna tanahnya. Nah, bentuknya di sini bisa berbeda-beda sesuai warna dan ketegasannya. Ketegasan dari warnanya. Oke, setelah kita menentukan lapisannya, di sini kita sudah dapatkan 1, 2, 3, 4, dan 5 lapisan. Nah, kemudian kita menghitung kedalaman lapisannya.
Kedalaman lapisannya di sini kita pertama dari 0/0 dari paling atas. Terus kemudian di sini kita menghitung lapisan yang paling dalam, yang paling dalamnya. Nah, di sini kita dapatkan di situ adalah 16, kemudian garis ke samping yaitu 17 cm. Jadi lapisan pertama kita dapatkan 0/0 sampai ke 16/17 dan begitu seterusnya untuk lapisan-lapisan ke bawahnya. Oke, kemudian kita mengambil sampel dari tiap lapisan. Untuk mengambil sampelnya, kita mengambil dari lapisan yang paling bawah, agar jika mengambil dari paling atas itu dapat rontokannya bisa mengkontaminasi lapisan yang lain, ya. Terus di sini kita ambil sampelnya. Dan di sini kemudian kita melihat derajatnya, derajat dari strukturnya, itu dengan cara mengguncangkan sekali. Kemudian kita melihat derajat dari bongkahan tanah yang sudah kita ambil. Nah, di sini untuk derajatnya, pertama ada derajat yang lemah, cukupan, kemudian kuat. Untuk yang lemah itu ketika kita guncang sekali tidak ada bongkahan atau gumpalan tanah yang terbentuk. Nah, untuk yang cukupan, ketika kita menggoncang sekali itu masih terdapat bongkahan tanah atau gumpalan-gumpalan yang cukup banyak. Kemudian jika derajatnya yang kuat itu adalah ketika kita mengguncang sekali itu tidak ada bagian yang pecah. Untuk penentuan tekstur di lapangan, pertama kita mengambil sampel tanah di tiap lapisan dimulai dari lapisan paling bawah agar tidak mengganggu lapisan yang ada di atasnya. Selanjutnya kita beri tanah yang sudah kita ambil tadi aquades ataupun air. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk bola-bola. Jika tanah itu tidak dapat dibentuk menjadi bola, berarti tanah tersebut termasuk tanah pasir. Kalau bisa, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan memilin tanahnya. Jika tanah tidak dapat dipilin ataupun dibuat menjadi pita, maka teksturnya masuk ke dalam pasir geluhan. Tapi jika bisa dibentuk pita ataupun dipilin-pilin, kita nanti akan mengukur panjang pilinan sampai tanah tersebut putus. Nah, ketika sudah didapatkan tanah ataupun tanah yang sudah kita buat menjadi pita ataupun kita pilin tadi, langkah selanjutnya yaitu kita mengukur panjang pita tanah tadi untuk menentukan kelasnya. Nah, ternyata kita dapatkan misal 3 cm, maka 3 cm ini nanti kita masuk ke dalam kelompok geluh lempungan, yaitu diantara panjang 2,5 sampai 5 cm.
Jika kurang dari 2,5 cm itu kelompok geluhan, jika lebih dari 5 cm maka kelompok lempungan. Karena ini tadi 3 cm maka kelompok geluh lempungan. Langkah selanjutnya yaitu kita mengamati fraksi mana yang merajai dengan cara memberikan Aquades lagi, lalu merasakan dengan telunjuk dan telapak tangan apakah kasar merajai, halus licin merajai, ataupun sama rasa. Jika kasar merajai maka dominan pasir, jika halus licin merajai maka dominan debu, jika sama rasa maka ketiga fraksi itu memiliki komposisi yang relatif sama dan masuk ke dalam geluh, lempung, ataupun lempungan. Selanjutnya untuk penentuan ketegasan dalam lapisan, kita melihat dari tiap-tiap lapisannya, kemudian kita mengamati bagaimana perbedaan tiap lapisannya di berlis. Ini dijelaskan ketegasan lapisan ada tajam, jelas, berangsur, dan baur. Yang pertama ketika jelas adalah, maksud saya tajam adalah benar-benar kontras perbedaan antara lapisan satu dan lapisan lainnya. Jadi sangat terlihat perbedaan warnanya. Misal kita langsung ke coklat. Kalau kemudian jelas adalah perbedaan warna di setiap lapisannya itu spektrum warna yang sama, tetapi kecerahannya relatif berbeda dan sangat terlihat perbedaan kecerahan warnanya. Misal coklat tua menuju ke coklat muda. Lalu berangsur itu maksudnya step by step ataupun berurutan. Jadi ketika ada perubahan itu tidak langsung signifikan, tapi sedikit demi sedikit dia akan terlihat perbedaannya. Kemudian yang terakhir itu adalah baur. Kondisi baur adalah ketika batas-batas di setiap lapisan ini relatif tidak terlihat. Oke, selanjutnya adalah penentuan batas lapisan ataupun bentuk batas lapisan. Maksudnya adalah kita bisa melihat setiap lapisan ini dipotong oleh batas atau dipisahkan oleh batas dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, dalam berlis bentuk batas lapisan ini ada 7. Yang pertama rata datar, kedua rata miring, yang ketiga berombak, yang keempat bergelombang, kemudian tak beraturan, patah-patah, dan melidah. Nah, yang pertama kita kasih contoh itu rata datar. Saya jelaskan sedikit. Rata datar adalah ketika bentuk tiap lapisan, ketinggian tiap lapisan itu sama, sehingga ketika ditarik dia berbentuk lurus dan relatif datar, maka dia disebut rata datar. Sedangkan rata miring sama seperti rata datar, tetapi ketinggian di satu lapisan itu berbeda, jadi dia berbentuk miring. Kemudian berombak. Berombak dan bergelombang ini relatif sama, yang membedakan hanya besar kecil ataupun panjang pendek gelombangnya. Jika berombak, bentuk lekukan-lekukannya relatif lebih pendek dan kecil, sedangkan bergelombang bentuk lekukan-lekukannya itu lebih besar dan panjang. Selanjutnya tak beraturan. Tak beraturan adalah ketika garis di suatu lapisan itu dia membentuk garis yang tidak jelas tapi masih nyambung. Kemudian jika tak patah-patah itu ada garis yang tidak nyambung, jadi terpotong di suatu titik dan dilanjutkan ke titik yang lain, tidak menyatu. Kemudian melidahlah keadaan di mana bentuknya lapisan seperti lidah seperti ini, ya itu namanya melidah. Ya, selanjutnya dalam penentuan kelas warna tanah kita menggunakan alat bantu yaitu berupa buku dengan nama buku yaitu Mansell Soil Color Book. Ya, ini bisa dilihat Mansell Soil Color Book. Ya, itu baca ya, Mansell Soil Color Book. Nah, Mansell Soil Color Book ini apa? Itu adalah buku yang membantu kita menentukan warna, karena di dalamnya sendiri terdapat warna-warna dan kode-kode nama warna tanahnya. Bisa kita lihat di sini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tingkat warnanya sendiri. Nah,
Bagian-bagian dari buku Mansell Soil Color Book ini adalah ada hue, value yang secara vertikal, value, dan chroma. Nah, apa sih hue, value, dan chroma itu? Hue sendiri adalah merujuk ke spektrum warnanya. Misal itu di kodenya berapa di samping 7,5 YR. Kita bandingkan dengan warna yang hue-nya berbeda, spektrum warna yang berbeda 10 YR misal. Nah, dia akan menunjukkan warna yang berbeda. Itu yang disebut hue, perbedaan spektrum warna. Kemudian value adalah tingkat kecerahan warna yang kita tunjuk secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah menunjukkan perbedaan kecerahan warnanya. Kemudian setelah value ada chroma. Chroma adalah kita lihat secara horizontal di bawah, itu menunjukkan tingkat kejernihan warna suatu tanah tersebut. Cara untuk menentukannya, kita akan mencocokkan dengan tanahnya itu sendiri. Kita letakkan di bagian belakang lubang-lubang di buku itu, lalu kita cocokkan dengan kode-kode warna yang sudah tertera di buku tersebut. Value-nya berapa, chromanya berapa, lalu hue-nya juga berapa. Kita cocokkan sesuai dengan warna tanah yang ada di bahan dengan buku tersebut. Untuk prakteknya sendiri seperti ini, kita mengambil contoh tanah, lalu kita tentukan dulu dia masuk ke hue-nya dulu, hue ataupun spektrum warna apa dia. Di sini kita mengambil spektrum warna dengan kode 10 YR. Kita cocokkan tingkat kecerahan warna dan tingkat kejernihan warnanya yang mirip ataupun yang paling mendekati dengan warna tanah tersebut ataupun sama. Kita lihat, misal kita dapat di situ, kita catat kode-kodenya, hue-nya berapa, misal 10 YR, lalu value-nya berupa angka, kita ambil 5 dan chromanya berapa. Nah, setelah kita dapatkan kode-kode warnanya tadi, misal 10 YR, 5 value, dan 5 chroma, maka kita harus melihat namanya. Namanya itu masuk ke dalam apa. Oke, kemudian kita melakukan uji penetrometer menggunakan alat penetrometer. Untuk alatnya seperti ini. Nah, di situ ada bagian bekas, kemudian ada bagian cincin dan skalanya. Ada skalanya, kemudian yang paling atas adalah ujungnya. Caranya ialah ujungnya dihadapkan ke singkapan tanah, kemudian kita pegang bagian bekasnya, kemudian ditusukkan kan. Nah, kemudian langsung ditarik. Nah, di situ cincinnya berpindah, cincin dari penetrometernya berpindah, itu menunjukkan skalanya, skala dalam kilogram per sentimeter. Nah, di sini semakin jauh cincinnya maju, maka itu menunjukkan tanahnya semakin keras. Selanjutnya untuk laksana tanah dalam bordis ini, yang pertama kita mengamati jeluk mempan. Jeluk mempan sendiri pengertiannya yaitu kemampuan perakaran dalam menembus lapisan-lapisan tanah. Berapa sentimeter masih terdapat perakaran sampai lapisan bawahnya. Nah, di sini kita lihat dulu secara visual apakah ada perakaran atau tidak. Nah, ternyata sampai di kedalaman lebih dari 100 cm masih terdapat perakaran. Maka jeluk mempan di sini kita pilih ataupun kita tentukan bahwa jeluk mempannya lebih dari 100 cm. Kemudian untuk lapisan pembatas, ada berbagai macam lapisan pembatas seperti flow pan, fragipan, batuan ataupun air tanah. Nah, lapisan pembatas ini kita tentukan apabila jeluk mempan atau jeluk perakaran ini kurang dari 100 cm. Jika jeluk mempan ataupun jeluk perakaran ini lebih dari 100 cm, maka
lapisan pembatasnya di profil ini tidak ditemukan. Kemudian untuk analisis kebatuannya, kita amati secara visual apakah terdapat banyak, sedikit ataupun tidak ada batuan-batuan yang ada di profil tanah ini. Kita lihat secara visual saja apakah batuannya bebas, banyak ataupun sedikit. Untuk menentukan jumlah batuan yang ada di dalam garis di lapisan ini. Rolling action. Selanjutnya untuk pengamatan jumlah perakaran yang ada di profil tanah ini, kita amati secara visual apakah banyak, sedikit ataupun tidak ada perakarannya. Tidak mungkin kalau tidak ada, kita pastikan jumlahnya sedikit, sedang ataupun banyak secara kualitatif menurut pengamatan kita sendiri. Jadi didasarkan pada tingkat luasan dan jumlah dari akar itu sendiri, apakah dia sedikit, banyak ataupun sedang. Lalu untuk ukuran perakarannya sendiri, kita bisa melihat dari akar-akar yang ada di sini. Karena mayoritas ukurannya sangat kecil, maka diameternya kecil, maka ukuran perakaran di profil ini relatif kecil karena memang tumbuhan yang ada di atasnya hanyalah rumput-rumputan. Oke, setelah mengambil sampel pada setiap lapisan tanah, di sini ada 3 lapisan tanah ya, sebagai sampel. Di sini kita pertama menghitung pH dan bahan kimia lainnya seperti BO, terus bahan kapur, kemudian reaksi dan oksidasi yaitu mangan. Nah, di sini kita larutan KCl dan Aquades itu sebagai untuk mengukur pH tanah menggunakan pH stick, dan nanti tanahnya dimasukkan ke dalam cup. Dan untuk menentukan ya, untuk langkah yang pertama kita melihat apakah ada kapur pada masing-masing lapisan tanah, yaitu menggunakan larutan HCl 10%. Caranya yaitu kita langsung teteskan ke lapisan tanah tersebut. Nah, pada lapisan tanah yang kita teteskan itu kita lihat apakah ada gelembung-gelembung atau seperti busa yang terlihat pada tanah yang dibasahi. Nah, untuk parameternya itu ada sedikit, sedang, dan banyak. Terus kemudian kita mengukur bahan organik pada tanah. Di sini kita menggunakan larutan H2O2 10%. Caranya yaitu sama. Kita langsung teteskan H2O2 10% tadi ke tanahnya. Kemudian kita lihat apakah ada busa-busa atau seperti gelembung-gelembung kecil yang keluar, yang terlihat. Nah, di sana apakah busanya terlihat atau gelembungnya terlihat sedikit, banyak atau sedang. Terus kemudian di sini kita mengukur mangan atau reaksi oksidasi pada tanahnya menggunakan H2O2 3%. Nah, caranya sama. Apakah terlihat ada gelembung-gelembung kecil yang terlihat, dan parameternya sama, sedikit, sedang, dan banyak. Baik, selanjutnya di sini kita mengukur pH pada masing-masing lapisan tanah. Ini pertama kita menggunakan Aquades untuk pH aktualnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan tanahnya sebanyak 1 cm dari bawah tepuknya, yaitu sepanjang 1 cm. Nah, untuk pengukuran pH-nya di sini adalah perbandingannya 1:2,5 cm.
Jadi 1 senti tanah, terus kemudian ditambahkan dengan larutan mencapai 2,5 cm. Nah, setelah sudah kemudian kita aduk semuanya. Kita aduk tanah tadi. Kemudian kita tunggu sampai tanahnya mengendap. Nah, untuk yang kedua, kita mengukur pH potensial pada tanah tadi pada masing-masing lapisan, yaitu dengan perbandingan yang sama 1:2,5 cm. Caranya yaitu langsung kita masukkan saja larutan KCl-nya mencapai panjang 2,5 cm dari dasar cepuk, kemudian kita aduk. Nah, jika sudah diaduk, kita tunggu sampai mengendap. Nah, di sini tanah sudah mengendap, maka sudah bisa kita menghitung pH-nya menggunakan pH stick. Langsung saja kita ambil, terus kemudian kita celupkan pH sticknya. Nah, di sini usahakan balok-balok yang berwarna pada pH stick tersebut tidak mengenai tanah, jadi hanya mengenai larutannya saja.